Hai Tesla World, welcome back to Tatsuma. Masih bareng Rahma as a guide for Tatsuma content. Dan masih bareng Prisma juga as a main behind the concept. Kita masih ngebahas putaran gadget. Dan kali ini aku udah kedatangan salah satu handphone yang mana mungkin ini jadi salah satu produk yang diincar-incar sama para gamers. Apalagi kalau memang mainin gamenya itu sendiri dan emang udah ngefans banget. Dan pastinya udah ketebak, yaitu Realme 9 Pro Plus. Dan udah rilis di Indonesia secara resmi. Dan si Realme 9 Pro Plus ini memiliki keunikan menurut aku setelah aku unboxing, setelah aku buka di dalamnya. Yang pertama, boxnya tuh lumayan besar dan di dalamnya itu ada kayak card gitu yang bisa ditukar jadi diamond. Dan yang penting lagi, boxnya itu adalah bagian daripada mapnya Free Fire. Jadi kalau kita buka itu mapnya Free Fire kelihatannya. Dan yang uniknya lagi, SIM tray-nya bentuknya pisau. Aduh, ngeri banget loh. Kira-kira gimana ya handphonenya dan apakah si Realme 9 Pro Plus ini mampu melibas game-game seperti Genshin Impact, Free Fire, Mobile Legends, dan lain-lainnya? Atau terusan biasa aja atau kayak gimmick aja ini sebetulnya? Langsung aja kita bahas yuk, dan don't forget to subscribe and turn on notification ya. Nah, kita bakal bahas soal body dan desainnya dulu nih. Untuk Realme 9 Pro Plus ini sendiri, kalau kita lihat desainnya itu emang kelihatannya gaming banget karena dia disertai dengan pola garis-garis dan juga ada siluet-siluet RGB-nya. Jadi kalau kita ngeliat, gaming banget loh. Dan di sini ada juga tulisan Free Fire-nya yang di bagian bawah yang menandakan bahwa ini memang seri Free Fire yang membedakan dari seri Realme 9 Pro Plus regulernya. Jadi ini jadi salah satu penandanya juga sih kalau ini kayak special editionnya gitu sendiri. Dan dia memang desainnya atraktif banget dan dibuat kayak ya atraktif, dan bodinya juga compact sih menurut aku karena memang lengkungannya di sini membuat nyaman dan ukurannya sendiri nggak terlalu besar, dia pas banget di tangan. Terlebih lagi memang desainnya ini kayak gimana ya, panjang dan lebarnya itu pas, nggak terlalu kebesaran khususnya di tangan aku sendiri. Nah, kalau ini versi yang seperti ini, tapi kalau misalkan Tesla Lover memang sukanya lebih kalem, mungkin bisa pilih varian lain yaitu Sunrise Blue dan ada yang namanya Aurora Green. Jadi itu kelihatannya lebih kalem gitu sih. Dan ini memang dimensinya cukup tipis, dia hanya 7,99 mm dan untuk bobotnya sendiri 182 gram. Kalau kita lihat-lihat portnya ini lengkap banget Tesla Lover, jadi di bawah ada port charger, kemudian ada audio jack 3,5 mm juga, kemudian ada speaker. Dan di sini ada power button, di atasnya di sini ada mikrofon dan ada speaker juga. Di sebelah kiri ada volume button, di sini ada SIM tray-nya. SIM tray ini dual nano SIM ya Tesla ya. Dan untuk speaker sendiri dia udah nggak pelit karena speakernya sekarang udah stereo speaker. Dan untuk fingerprint-nya sudah ada di bagian display-nya sendiri. Yang kedua, kita bakal bahas soal display. Untuk si Realme 9 Pro Plus ini dibekali dengan panel Super AMOLED, kemudian refresh rate-nya 90 Hz, dan dia juga dibekali dengan resolusi Full HD dengan bentang layar 6,4 inci, dan dia juga kecerahannya sampai 1000 nits nih Tesla Lover. Dengan 1000 nits ini menurut aku dia menghasilkan warna yang colorful dan juga tajam, tapi dia nggak sampai nusuk gitu, tapi tajam, dan pergerakannya juga halus. Menurut aku scrolling experience-nya aman sih, dan dia memang kayak fast gitu loh, kayak cepet begitu. Dan dari si displaynya sendiri menurut aku sejauh ini untuk kelas mid-range ini salah satu display terbaik yang pernah aku rasain. Dan untuk proteksinya dia sudah dibekali dengan Corning Gorilla Glass 5, jadi sudah aman, tapi nggak ada salahnya kalau kita tetap pasangin tempered glass. Nah, yang ketiga kita bakal bahas soal UI dan fitur dari si handphone ini ya. Kalau di Realme 9 Pro Plus ini dia memang defaultnya bukan default sih, kayak bawaannya itu adalah Android 12. Dari baru dapat itu sudah Android 12 dan dikustomisasi dengan Realme 3 itu sendiri. Tapi karena memang dia memang handphone special edition bisa kita bilang dan khusus Free Fire, jadi defaultnya itu memang udah Free Fire banget gitu. Apalagi icon-iconnya bisa kalian lihat, dia memang betul-betul Free Fire banget dan kesannya tuh rame. Dan terlebih lagi ikonnya tuh cukup besar ukurannya, termasuk di control centernya itu sendiri ikonnya cukup besar. Nah, bisa kita lihat kayak di displaynya ini, di tampilan layarnya baru kita buka itu udah kelihatan dari pemain Free Fire itu sendiri. Jadi memang sudah defaultnya kayak khusus Free Fire banget gitu loh. Tapi kalau Rama pribadi sih sebetulnya kurang suka ya sama icon-icon yang terlalu rame kayak gini, dan ukurannya juga cukup besar, kayak
banyak banget warnanya, jadi kelihatannya rame kayak gitu. Tapi ada salah satu fitur unik yang belum Rahma pernah temuin di handphone-handphone lainnya, adalah ada heart rate measurement di Realme 9 Pro Plus ini. Jadi dia akan mengecek denyut jantung kita dari sensor fingerprint yang ada di bagian display ini. Tapi sejauh ini Rahma udah pakai si Realme 9 Pro Plus ini, jalannya aman-aman aja sih, UI-nya lancar dan nggak ada yang kayak stutter tiba-tiba ataupun aplikasi keluar gitu, nggak ada. Jadi lancar. Yang keempat, kita bakal bahas performa. Kali ini si Realme 9 Pro Plus ini dibekali dengan chipset terbaru dari MediaTek, yaitu MediaTek Dimensity 92 Endol. Dan dia juga dibekali dengan RAM 8GB dan memori internal 128GB. Kita juga udah sempat tes Antutu dan dapat di angka 490 ribuan. Lumayan gede ya tes lower ya. Dan si Realme 9 Pro Plus ini sudah mendukung Dynamic RAM Extension hingga 5GB. Dan dia juga sudah mendukung konektivitas 5G loh. Dan kita udah coba untuk tes gaming, kita coba pada game pertama yaitu Mobile Legends, mendapat settingan di Ultra yang sudah pasti sangat enteng dan rata-rata bisa dapat FPS tinggi serta bodinya masih terasa adem-adem aja saat dimainkan. Sangat aman. Lalu kita coba di Free Fire, sesuai dengan seri khusus smartphone ini mendapat di settingan grafik Ultra High FPS dan saat dimainkan masih bisa melibas dengan nyaman dan rata-rata mendapat di FPS 50 sampai 60 yang mana pasti bikin experience-nya asik banget saat dipakai dan gak kerasa panas sama sekali. Dan kita juga udah coba pada Genshin Impact, mendapat settingan medium dan saat dimainkan masih aman dan FPS-nya stabil di 30. Hanya saja saat di beberapa momen seperti ketemu banyak musuh kadang akan terasa stutter tapi nggak begitu mengganggu. Kita juga udah coba lowest 60 fps dan hasilnya rata-rata mendapat di 35 sampai 40 fps saja dan terasa agak kurang enak dilihat karena grafisnya itu rendah dan juga lebih cepat terasa hangat. Nah, buat tab software yang mau lebih stabil, makin enteng, dan lebih adem lagi saat gaming, kalian bisa mengaktifkan game mode-nya, jadi akan terasa lebih terjaga dengan stabil performanya. Yang kelima, kita bakalan bahas soal kamera. Untuk kamera sendiri, di bagian belakang dia dibekali dengan triple kamera, ada boba-bobanya gitu, dengan konfigurasi kamera utama 50MP, kemudian ada kamera ultrawide-nya 8MP, dan ada kamera makronya 2MP. Dan untuk perekaman videonya sendiri, dia sampai di 4K 30fps dan sudah OIS juga. Hasilnya langsung aja check this out. Untuk kamera utamanya, pada cahaya yang melimpah menghasilkan gambar yang bagus dan jernih. Dynamic range-nya bisa didapat dengan luas, pokoknya untuk kelas mid-range ini bisa dibilang cakep banget tab software. Hanya saja mungkin kontrasnya yang agak naik kadang menjadikan warnanya agak vibrant dari aslinya, dan terlihat sedikit ada sharpening pada fotonya. Pada lensa ultrawide menghasilkan distorsi yang masih aman dan makronya juga masih bisa menghasilkan gambar yang baik, cocok untuk kita unggah ke media sosial. Pada kualitas low light-nya sebenarnya sudah bagus karena menghasilkan gambar yang cerah dan masih detail. Ini terjadi juga pada kamera depannya, dan jika fitur Nightscape diaktifkan akan menghasilkan gambar yang lebih cerah lagi sehingga membuatnya terlihat bisa disandingkan dengan flagship jika berurusan pada night mode. Ini mungkin dibantu dengan adanya OIS sehingga meredam getaran saat mengambil gambar sehingga bisa menghasilkan gambar yang jernih, bagus, dan minim noise. Bagus banget deh untuk di bagian kelas mid-range itu sendiri. Rekaman resolusi 4K pada Realme 9 Pro Plus. Dan ini adalah resolusi Full HD pada Realme 9 Pro Plus.
Oke, so inilah contoh perekaman video kamera belakang ya dari Realme 9 Pro Plus. Ini di kondisi malam hari dan di Full HD ya, di 30 fps. Oke, dan next inilah sekilas perekaman video kamera depan ya dari Realme 9 Pro Plus di kondisi malam hari. Di sini adalah di resolusi Full HD ya, dan untuk frame rate-nya di 30 fps. Untuk desain kamera depannya sendiri menggunakan punch hole O display di sebelah pojok kanan atas, dan untuk Rahma sendiri merasa posisi kamera yang berada di pojok kanan ini sedikit menyusahkan karena dengan posisinya yang ada di sana membuat kita pada saat selfie atau perekaman video kamera depan itu kelihatannya terlalu low angle, dan sehingga kita perlu menyesuaikan lagi kalau ingin angle-nya itu terjaga. Nah, menurut Tes Lover gimana nih? Apakah desain kamera depan yang pojok atas ini memang kurang proporsional atau memang ini hanya butuh pembiasaan? Drop tanggapan kalian di kolom komentar ya. Next, kita masuk ke sektor baterai. Untuk handphone ini sendiri dia dibekali dengan kapasitas 4500 mAh, dan yang lebih mengejutkan lagi dia memiliki fitur fast charging super dart yang mana dia bisa mengisi dengan kapasitas 60 watt. So, kita juga udah sempat ngelakuin tes pengisian daya yang mana dari 0% hingga full dia hanya membutuhkan waktu 50 menitan, dan kita udah coba tes dengan skenario gaming itu sendiri saat kita gunakan bermain Mobile Legends selama 30 menit dengan settingan High Ultra menghabiskan di 7%. Dan pada game Free Fire selama 30 menit di settingan Ultra menghabiskan di kisaran 10%. Digunakan untuk bermain Genshin Impact juga menghabiskan kisaran 15%-an, dan saat digunakan untuk kita nonton YouTube selama 1 jam menghabiskan 8%. Jika dilihat untuk penggunaan baterainya itu tidak terlalu istimewa ya Tes Lover ya, karena dia nggak terlalu boros, tapi dia juga nggak hemat-hemat banget. Oke, kita udah sampai di bagian kesimpulan. Nah, menurut aku sendiri ini handphonenya menarik ya, dan bisa kita bilang di harga 4,5 sampai 5 jutaan kita udah dapat chipset yang terbaru dari MediaTek itu sendiri. Dengan kameranya yang seru karena hasilnya masih terjaga banget dan baterainya juga yang masih aman. Tapi kekurangannya ada di bagian kamera depan itu sendiri yang udah kayak aku bilang, kamera depannya ada di posisi pojok. Kalau aku ngelihatnya ini, kalau kayak gini pojok kanan ya, pojok kanan atas. Tapi kalau di hadapan kita tuh dia pojok kiri jadinya. Nah, kameranya ini yang membuat agak kurang. Karena pada perekaman video kalau kayak gini, dia tuh jadinya ke bawah banget. Jadi kelihatannya bakalan low angle gitu, dan kita butuh penyesuaian lagi kalau misalkan kita mau kelihatannya biar agak tinggi gitu atau sejajar sama muka kita. Itu sih kekurangan dari si Realme 9 Pro Plus ini sendiri. Dan pada resolusi 4K si Realme 9 Pro Plus ini walaupun dia udah pakai OIS, dia masih shaky gitu, dia nggak stabil dan masih ada beberapa getar. Mungkin ini salah satu kekurangan minornya itu sendiri. Tapi ada lagi poin plus lainnya buat Tes Lover yang memang addict banget sama Free Fire. Ini jadi salah satu hal yang kayak gimana ya, bahan incaran gitu, biar lengkap gitu koleksi FF-nya gitu ya kan. Nah, buat Tes Lover semuanya yang mau bungkus si Realme 9 Pro Plus Free Fire Edition ini bisa banget melalui link pembelian di description box kita. Dan thanks for watching videonya sampai akhir. Don't forget to subscribe and turn on notification. Akhir kata, bye dan see you next time!